Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 8 jebakan catur di pembukaan Mora Gambit teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah teman-teman, dimana pembukaan Mora Gambit tersebut itu diawali dari E4, C5, ini yang dinamakan pembukaan Sisilia, dan D4, inilah teman-teman yang dinamakan Mora Gambit, dan pion pukul pion, C3, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, tujuan dari pembukaan ini yaitu adalah memperbanyak perkembangan perwira dari putih teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakannya teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang pertama ini yaitu adalah E4, C5, dan D4, pion pukul pion, dan kuda F3 mengancam pion, E5 melindungi pion. Dan teman-teman, di posisi seperti ini, pion di petak E5 tersebut itu adalah pion yang beracun. Dan apabila putih menerima pengorbanan pion dengan kuda pukul pion, maka menteri ke A5, skak, dan gajah menutup, dan menteri pukul kuda teman-teman. Nah maka dari itu di posisi seperti ini, untuk melancarkan jebakan yaitu adalah C3, dan setelah pion pukul pion, maka kuda pukul pion, kuda C6 melindungi pion, dan gajah C4 menyerang pion lemah di petak F7, dan gajah E7 untuk memblokir jalur kuda. Tetapi itu adalah langkah yang blunder dikarenakan menteri D5, dan ini adalah angka ancaman skakmat teman-teman. Dan menteri C7 untuk membuka ruang bagi raja, maka menteri pukul pion, skak, juga sekaligus mengancam pion di petak G7 teman-teman. Dan raja D8, menteri pukul pion, dan ini juga double ancaman antara kuda dan juga beteng. Dan apabila gajah F6, ini juga langkah blunder dikarenakan menteri F8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini yaitu adalah E4, C5, D4, pion pukul pion, C3, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, maka kuda ke C6, dan gajah C4 mengancam pion lemah di petak F7, dan D6 juga untuk mengaktifkan gajah, dan kuda F3 untuk menyiapkan rokade pendek. Gajah G4 ini adalah mengepin kuda. Dan di posisi seperti ini kalian bisa menjawab langsung dengan gajah pukul pion, skak, dan raja pukul gajah, maka kuda ke G5, skak, dan sekaligus mengancam gajah. Raja E8 kembali, dan menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini putih sangat diunggulkan dikarenakan perkembangan perwiranya sangat bagus teman-teman dan leluasa. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini ada yang namanya legal trap, dimana di posisi seperti ini E4, C5, D4, dan pion pukul pion, C3, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, dan E5, dan gajah C4 mengancam pion lemah di petak F7, dan D6 jelas untuk mengaktifkan gajah, dan kuda F3. Gajah G4 langsung mengupin kuda, tetapi ini adalah langkah blunder teman-teman. Dan kuda pukul pion, dan ini pengorbanan menteri teman-teman, dimana kalau pengorbanan diterima dengan gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion F7 skak, dan raja E7, maka kuda ke D5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini E4, C5, D4, dan pion pukul pion,
C3 pion pukul pion dan kuda pukul pion, dan D6. Gajah C4 mengancam pion lemah di petak F7, kuda F6, dan E5. Nah teman-teman, tipe seperti ini mengancam kuda sekaligus pion, dan apabila pion pukul pion maka gajah pukul pion skak, di mana raja tidak dapat ruang, mau tidak mau raja pukul gajah dan menteri pukul menteri, di mana tipe seperti ini teman-teman putih unggul 1 menteri. Dan juga ini banyak sekali ancaman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah di jebakan yang kelima ini E4, C5, D4, dan D6, dan D5 teman-teman. Dan menteri A5 skak, dan gajah D2 menutup. Menteri B6 mengancam pion dan kuda C3, dan apabila menteri pukul pion maka beteng B1 dan jelas mengancam menteri A3, dan kuda ke B5 juga mengancam menteri dan sekaligus mengancam skak teman-teman. Dan menteri A4 dan kuda pukul pion skak, dan tipe seperti ini apabila pion pukul kuda maka gajah ke B5 skak dan didapatkan menteri teman-teman. Dan mau tidak mau menteri pukul gajah dan beteng pukul menteri, di mana tipe seperti ini putih diunggulkan perkembangan perwira juga dan sekaligus kualitas perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ketujuh teman-teman. Nah tipe seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul pion maka beteng A1 mengancam menteri B2, dan gajah C3 juga mengancam menteri lagi. Dan di posisi seperti ini menteri tidak dapat kabur kemana-mana, dan menteri pukul beteng dan menteri pukul menteri. Di posisi seperti ini teman-teman putih juga unggul perkembangan perwira dan juga kualitas perwira teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah sebelumnya teman-teman. Nah di posisi seperti ini menteri A4 dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apabila dijawab dengan raja D7 maka gajah ke B5 skak, dan jelas menteri juga didapatkan. Dan kita kembali lagi di langkah seperti ini apabila di posisi seperti ini dijawab dengan raja D8 maka kuda pukul pion skak, dan raja C7, gajah F4 skak, dan E5 maka pion pukul pion skak, dan gajah D6, dan di posisi seperti ini ada menteri pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini E4, C5, D4, pion pukul pion, C3, dan pion pukul pion, kuda pukul pion, E6, jelas mengaktifkan gajah, dan kuda F3, kuda E7, dan ini akan mempersiapkan pion C1 juga, gajah G5, memimpin kuda, H6. Di posisi seperti ini kalian jawab saja dengan kuda ke B5. Misalkan saja nih pion pukul gajah maka kuda ke D6 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan D5 maka kalian jawab terlebih dahulu gajah F4 untuk juga ancaman skak beteng, kuda G6 mengancam gajah, maka kuda C7 skak, raja E7, maka gajah G3 untuk melepaskan ancaman dari kuda teman-teman. Dan pion pukul pion, maka kuda ke D2 dan kuda C6 dan kuda pukul beteng teman-teman. Nah di posisi seperti ini
putih sudah unggul perwira dan sekaligus perkembangan perwira teman-teman. Dan raja hitam juga masih di tengah dan tidak dapat rokade. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini E4, C5, D4 dan pion pukul pion, C3, pion pukul pion, kuda pukul pion, E6 dan kuda F3, kuda E7 dan gajah G5 mengepin kuda dan H6 langkah blunder dan kuda ke B5 dan pion pukul gajah dan kuda ke D6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir. Nah oke teman-teman, di jebakan yang terakhir ini yaitu adalah kita memegang bidak hitam, di mana E4, C5, D4 dan pion pukul pion, C3, pion pukul pion dan kuda pukul pion, kuda C6, kuda F3 dan E6, jelas untuk mengaktifkan gajah serta menteri. Gajah C4 dan menteri C7 dan rokade pendek, kuda F6 dan menteri E2 melindungi pion dari ancaman kuda, dan sekaligus putih akan mengaktifkan beteng. Dan kuda G4 mengancam pion dan H3 untuk mengancam kuda teman-teman. Tetapi di pos seperti ini H3 tersebut yaitu adalah langkah blunder, di mana di pos seperti ini ada kuda ke D4 mengancam kuda sekaligus menteri. Nah, di pos seperti ini apabila dijawab dengan pion pukul kuda, maka kuda pukul menteri, skak, dan gajah pukul kuda. Di pos seperti ini jelas teman-teman, hitam diunggulkan kualitas perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah di pos seperti ini, apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka menteri H2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika kalian ada requestan lainnya silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.